Maggot Nusantara itu kan maggot premium. Kita nggak bicara maggot yang di pasaran ya. Maggot Nusantara sendiri itu kita ngambil segmen premium. Artinya secara maintenance, secara treatment itu berbeda, jauh berbeda. Wah, pelajaran terbesar yang saya dapat itu kegigihan. Jadi dari awal itu memang saya ngebangun usaha itu sebetulnya dulu itu memang agak kurang yakin lah ya. Artinya apakah ini kan produk baru, ini sesuatu hal yang baru, apalagi saya kerja waktu itu. Apakah ini bisa jalan? Terus kita coba terus, jalankan usaha ini. Nah, ternyata memang nggak sesuai harapan. Nah, dari situ pelajaran yang saya dapat, jadi harus ditekuni ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kukuh. Saya pemilik dari usaha Maggot Nusantara. Jadi Maggot Nusantara itu berdiri sejak tahun 2019. Itu sebelum COVID, sekitar 6 bulan sebelum COVID gitu ya. Jadi pas kita rencanakan gini, Maggot itu kan baru, waktu 2019 itu baru. Jadi kita coba untuk melakukan budidaya dulu nih sebelum kita jual. Nah, rencananya memang kita untuk ekspor. Di 2019 itu pandemi udah mulai datang. Kita sudah pernah ekspor ke China waktu itu. Ke Australia. Kita sudah ekspor ke Australia. Lalu pandemi datang 2019. Akhirnya kan ditutup semua. Australia di lockdown, ditutup, udah nggak ada penerbangan atau pengiriman ke Australia. Akhirnya kita putar otak waktu 2019 itu, gimana caranya maggot ini tuh bisa kita masih bisa jualan di lokal gitu. Akhirnya kita coba bikin brand namanya Maggot Nusantara. Akhirnya kita coba cari pasar koi, karena kan maggot itu proteinnya tinggi, jadi cocok untuk ikan-ikan besar yang untuk pembesaran gitu. Jadi kita coba kita pasarkan di situ. Akhirnya diterima tuh sama user koi, dan sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan untuk pakan alternatif ikan koi. Ya, dulu awalnya itu saya kerja di eksportir ikan hias. Eksportir ikan hias dari 2007. Jadi sekitar 15 tahun saya kerja di eksportir. Saya mikir, sebelum saya berhenti itu saya udah usaha maggot. Kita mulai maggot itu saya masih bekerja di tempat kerja saya waktu itu. Nah, akhirnya kita berempat, artinya kita usahanya itu empat orang. Yang satu ada bagian masing-masingnya. Yang satu pemasaran, yang satu di bagian produksi, satunya lagi itu di bagian konten, yang satunya lagi di office gitu. Kita punya. Nah, kebetulan saya di bagian konten dan pemasaran, masuk ke pemasaran. Kemudian saya kerja, pas COVID itu saya masih kerja. Tapi Maggot Nusantara itu seperti sudah
udah kayak mau nyungsep lah istilahnya. Apa ya, udah penjualannya drastis, terjun bebas lah. Terus kita coba, bagaimana saya hitung-hitung nih, gimana kalau saya berhenti kerja, apa sih nanti misalnya, apa sih yang bisa saya lakukan nih kalau saya berhenti kerja. Akhirnya saya coba berpikir, kemudian saya putuskan buat berhenti kerja waktu itu. Saya udah kerja 15 tahun di eksportir, ya seharusnya secara keuangan sudah settle. Tapi saya coba mau ngembangin Maggot Nusantara itu yang masih belum jelas nih, artinya masih belum jelas ke depannya gimana. Tapi ya saya harus nekat, harus ada pilihan gitu antara saya mau kerja atau saya mau iya, jadi mau mengelola bisnis saya ini, bisnis rame-rame sebetulnya waktu itu. Nah kemudian saya nekat nih untuk berhenti kerja. Saya coba di Maggot. Alhamdulillah sih secara pemasukan awal-awal ya jauh lah sama tempat saya bekerja. Tapi saya yakin prospek bisnis ini tuh prospeknya ke depan bagus. Karena ini pakan Maggot itu kan alternatif, pakan alternatif. Jadi saya yakin ke depan itu pasti akan orang itu banyak yang ngerti, oh ini sebagai pakan alternatif untuk hewan bagus, karena Maggot itu bukan cuma buat ikan, buat hewan apa aja bagus, buat ayam, buat apa bagus. Mungkin waktu itu orang nggak ada yang tahu nih Maggot itu, maksudnya belum banyak orang yang tahu. Tapi saya yakin semakin lama pasti orang semakin tahu gitu kan. Makanya saya coba buat fokus di usaha ini. Sampai berjalannya sekarang, akhirnya ketiga teman saya nyerah. Saya harus berjuang sendiri. Akhirnya Maggot Nusantara 100% saya ambil akhirnya. Karena yang tiga ini kayaknya sudah putus asa waktu itu kan. Akhirnya saya, ya sudahlah, daripada daripada Maggot Nusantara terbengkalai, sayang. Akhirnya saya saya ambil sendiri, saya ambil sahamnya 100% sekarang. Berjalannya waktu sampai sekarang alhamdulillah masih settle lah, artinya masih penjualannya masih cukup oke, maksudnya nggak ada masalah yang terlalu berat sih. Dulu sebelum COVID itu kita ekspor bisa 2 ton 1 bulan. Nah ketika COVID kita nggak bisa ekspor. Akhirnya kita main lokal waktu itu. Mau main lokal awal-awal sih ya nggak banyak, paling sebulan itu paling 200 kilo, paling 300 kilo udah bagus. Kemudian COVID COVID udah mulai reda, kita coba ekspor lagi, harganya udah nggak masuk. Jadi di Maggot itu kan waktu 2019 orang nggak jarang yang usaha Maggot. Ternyata ketika COVID selesai itu di luar negeri pun sudah budidaya Maggot, jadi harga kita kalah sama di Cina ya, terutama itu kita kalah. Akhirnya ya sudah, kita fokus di lokal lagi. Alhamdulillah sampai sekarang kalau penjualan sih bisa mencapai sekitar 500 sampai 1 ton per bulan. Iya, kita bicara untuk koi berarti ya. Kalau untuk koi, Maggot itu kan mempunyai protein 52%, di atas 50%. Maggot itu mempunyai 45% protein. Sisanya ada lemak, ada omega dan lain-lain. Nah, untuk pembesaran sebetulnya itu kita butuh protein yang lebih besar gitu. Kalau untuk koi sendiri sebetulnya untuk pembesaran itu bagus karena proteinnya tinggi. Kalau misalnya gini deh, kalau kita mau menggedein ikan, itu kan kita perlu pakan yang bagus. Perlu pakan yang yang proteinnya tinggi, tapi kan harganya mahal. Nah,
kita bisa siasati, kita bisa pakai pakan yang biasa, terus dicampur maggot sebagai pakan tambahan, sebagai suplemen. Karena maggot juga itu untuk menambah nambah imunitas di ikan koi tersebut gitu. Jadi bisa dibuat pakan alternatif ketika kita misalnya biasa pakai pakan yang mahal, terus kita coba beralih ke pakan yang biasa, ya kita siasati dengan dicampur maggot. Itu masih harganya masih lebih bagus daripada kita harus beli pakan yang lebih bagus lah gitu. Dan maggot sendiri itu bukan cuma untuk ikan koi, tapi bisa buat buat ayam, bisa buat sugar glider dan lain sebagainya. Nah gini, kita produksinya kan artinya setiap hari kita produksi gitu ya. Jadi ketika dari sini itu nggak akan disimpan lama. Ketika sudah masuk di bagian di distribusi di gudang, itu akan di packing dan udah siap dikirim gitu. Jadi maggot kita itu selalu fresh, nggak pernah disimpan lama gitu. Nah kalau mungkin teman-teman beli maggot banyak, gimana cara menyimpannya biar awet? Ya itu harus di tempat yang kering, jangan lembab gitu, jangan kena sinar matahari langsung gitu-gitulah. Karena kan base-nya maggot itu kan dari hewan hidup. Kalau dari hewan hidup itu ya bisa bisa berjamur, bisa busuk dan lain sebagainya. Makanya kita menyimpannya itu harus benar-benar rapi, di tempat kering, terus di tempat yang jangan kena matahari langsung, seperti itu. Target utama kita ke user hobis ya, terutama di ikan koi. Kenapa di ikan koi? Karena kita sudah mengadakan penelitian bahwa ikan koi itu cocok banget kalau dikasih maggot sebagai pakan alternatif ya. Jadi terutama buat pertumbuhan. Jadi kalau kita mau pembesaran ikan koi itu memang pakan alternatif yang disarankan yang bagus memang dari maggot. Pengolahan limbah, karena kebetulan kita dulu budidaya sendiri dan sekarang kita memelihara plasma istilahnya lah. Jadi kita sekarang nggak produksi tapi rekan-rekan kita yang produksi. Strategi pemasaran kita tetap online ya. Kita dibantu dengan teman-teman dari konten kreator, kita dibantu oleh affiliate. Jadi kita memang mencoba untuk memberikan edukasi ke teman-teman penghobis bahwa maggot ini bisa dijadikan sebagai sumber pakan alternatif berprotein tinggi. Kita merangkul beberapa teman-teman YouTuber, konten kreator untuk istilahnya memberikan edukasi tersebut gitu. Kalau pemasarannya sendiri kita online. Kita online di Tokopedia, di Shopee dan semua marketplace itu ada. Untuk offline kita ada beberapa tempat rekanan kita ada di Serpong, di Bogor itu ada di beberapa toko ikan. Jadi tapi secara besarnya kita itu online. Tantangan terbesarnya itu dulu awal-awal gitu kan maggot nggak ada yang tahu, orang itu nggak ada yang tahu. Maggot itu apa sih gitu? Wah ulet, belatung dan lain sebagainya. Jadi awal-awal itu memang susah mau meyakinkan masyarakat bahwa maggot ini adalah pakan yang aman untuk hewan-hewan teman-teman gitu. Tapi makin ke sini, makin banyak edukasi yang diberikan, makin banyak informasi yang diterima. Jadi untuk sekarang sih udah bagus lah itunya masyarakat menerima bisa diterima masyarakat dengan bagus. Untuk produk Maggot Nusantara ini ya. Sejauh ini kan gini, maggot Nusantara itu kan maggot premium. Kita nggak bicara maggot yang di pasaran ya, kita maggot Nusantara sendiri itu kita mengambil segmen premium. Artinya secara maintenance, secara
secara treatment itu berbeda, jauh berbeda. Dan outputnya pun harga kita juga jauh lebih mahal. Ketika kita melakukan ekspor, itu nggak akan masuk kalau dibandingkan sama maggot yang biasa, yang premium, itu nggak masuk. Jadi waktu itu kita coba, ya sudah, kita sekarang nggak bisa nih kita main di jalan yang sama pesaing kita. Kita harus main di luar jalurnya mereka. Gimana caranya? Ya kita bikin produk yang se-premium mungkin. Nggak apa-apa, memang beda harga, tapi memang kita ambil segmennya yang premium, memang yang memang kualitasnya jauh lebih bagus. Kalau maggot itu ya sebetulnya murah sebetulnya. Apa sih namanya? Apa ya namanya ya? Kalau dibilang itu maggot sendiri itu bukan produk yang mahal, bukan barang yang mahal sebetulnya. Kalau margin sendiri itu kita bisa sampai 50% kita bisa dapat ketika kita kita bicara budidayanya ya. Kita budidaya maggot, terus kemudian kita bisa olah, kita jual, itu bisa keuntungannya bisa sampai 50% kita bisa dapat. Untuk rencana jangka panjang kita bukan hanya produksi maggot, tapi turunan dari maggotnya itu sendiri kita mulai coba kita mulai coba produksi seperti tepungnya, seperti oilnya, kemudian peletnya. Kan kita juga ada sekarang, kita mulai bikin pelet yang dari maggot gitu. Terus kemudian kita juga bikin oilnya, bikin tepungnya, crumble-nya. Jangka panjangnya sih mungkin nanti kita akan coba ke pelet yang maggotnya, tapi kita coba kasih sentuhan warna. Kan selama ini kan kita, kalau maggot itu kan identik dengan pembesaran, untuk warna memang kurang. Nah, nanti kita coba maggot supaya pelet maggot supaya tetap warnanya bisa cerah, itu nanti kita coba ke depannya akan produksi pelet tersebut. Kalau omset sendiri kita bisa jual sekitar, untuk sekarang bisa sampai sebulan 500 sampai 1 ton. Kan kita jual, kan kita produk kita itu ada yang kecil, ada yang 120 gram, ada yang setengah kilo, dan ada 1 kilo. Jadi untuk omset secara quantity itu bisa sekitar 500 sampai 1 ton. Kalau omset untuk pendapatan mungkin di sekitar 50 sampai 70-an lah mungkin. Per bulan. 50 juta. Iya, omset ya. Itu yang paling besar yang selama ini didapat ya. Iya, rata-rata lah, rata-rata segitu. Karena kan setiap pedagang harga pajak fluktuatif gitu, berubah gitu kan. Iya, karena produk kita kan bukan cuma maggot, nanti ada turunan dari maggot-maggotnya itu. Semua usaha itu harus ada izin lah, artinya NIB dan segala macam. Kemudian merek itu kita sudah patenkan. Kemudian izin, kalau untuk izin budidaya itu kita ada di produsen itu sudah untuk uji lab dan segala macam, itu semua produsen sudah ada. Kalau secara brand kita sudah sudah melakukan hak paten di brand Maggot Nusantaranya sendiri. Ya, untuk pembudidaya dan produsen itu setiap bulan mereka itu melakukan melakukan uji sampel di lab. Jadi seperti apa yang sudah diproduksi, kemudian apakah ada masalah di maggotnya gitu. Jadi mereka setiap bulan melakukan uji sampel untuk memastikan bahwa maggot-maggot itu aman untuk dipasarkan. Pelajaran terbesar yang saya dapat itu kegigihan. Jadi dari awal itu memang saya ngebangun usaha itu sebetulnya dulu itu memang agak kurang yakin lah ya. Artinya apakah ini kan produk baru, ini sesuatu hal yang baru, apalagi saya kerja waktu itu. Apakah ini bisa jalan? Terus kita coba.
kita coba terus, kita coba jalankan usaha ini. Nah, ternyata memang nggak sesuai harapan. Nah, dari situ pelajaran yang saya dapat. Jadi harus ditekuni ternyata. Jadi harus tekun, harus diseriusin gitu. Usaha memang nggak boleh setengah-setengah. Ketika kita udah tekun dan serius, itu ternyata bisa berjalan sampai sekarang. Jadi gini, Maggot sendiri itu ada dua macam, budidaya atau penjualan gitu. Kalau secara brand itu ya modal kita sebetulnya kita bisa bekerja sama dengan petani-petani maggot untuk membuat produk kita sendiri gitu. Jadi kita kerjasama, bagaimana caranya, terus apakah dengan sistem kita kasih modal ke mereka atau kita ambil produk setengah jadinya terus kita olah. Nah, yang kedua kan petaninya itu sendiri gitu. Kalau sebagai petani sendiri itu sebetulnya kalau kita bicara maggot yang umum ya, gitu sebenarnya nggak terlalu banyak modal yang dikeluarkan. Palingan ya sebetulnya tempat udah pasti, terus kemudian pakan itu kan bisa dari limbah-limbah gitu. Sebenarnya nggak terlalu banyak modal yang dikeluarkan untuk peternaknya itu sendiri. Kemudian naik ke penjualan nih. Penjualan mau sistem seperti apa? Apa brand itu artinya kan kita jual kering. Nah, untuk jual kering memang itu akan ada biaya yang cukup besar karena mengingat kalau kita jualan kering itu kita perlu modal oven itu udah harganya puluhan juta. Belum lagi sterilisasinya, alat untuk sortirnya dan segala macam itu memang cukup lumayan besar. Kalau kalau kita memulai sebagai petani sih nggak terlalu besar sih. Kalau teman-teman ingin memulai dari sebuah usaha, pastikan benar-benar brand kita itu kuat gitu. Kita harus mempunyai brand itu yang kuat. Kemudian produk yang kita jual itu harus berbeda dari yang lain gitu. Misalnya kalau maggot yang lain tuh maggotnya biasa aja, kita harus berbeda nih. Misalnya kita yang premium kan pasti treatmentnya pasti berbeda. Kemudian mungkin maggotnya diolah lagi menjadi pelet atau dibikin lagi jadi minyak dan sebagainya. Jadi teman-teman harus pastikan itu berbeda dari yang lain. Itu saja sih sebenarnya triknya. Kalau mau di jalur yang sama ya udah banyak pesaingnya gitu. Jadi harus out of the box lah, artinya seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang ingin memulai usaha itu harus semangat. Kita punya keyakinan bahwa kita memulai usaha itu akan menghasilkan sesuatu untuk kita sendiri gitu. Jadi jangan kita ketika kita terjun di dunia usaha jangan setengah-setengah. Kita harus all out kita ketika menjalankan usaha. Kemudian untuk teman-teman yang baru nih memulai usaha, pastikan teman-teman itu benar-benar tahu usaha yang teman-teman mau jalani itu seperti apa, dari nol, dari mulai dasarnya ya, mulai dari prosesnya, mulai dari produksinya, mulai dari pemasarannya. Jadi teman-teman itu harus menguasai, benar-benar harus menguasai. Itu dulu. Intinya teman-teman itu harus paham apa yang teman-teman lakukan di usahanya teman-teman gitu. Jadi teman-teman harus paham dulu itu. Kemudian itu tadi tekun. Pokoknya tekun, teman-teman harus giat. Kegagalan itu pasti. Saya udah berkali-kali gagal, tapi ketika gagal itu akan membuat langkah kita maju semakin di depan. Jadi ketika gagal, ketika kita gagal, pelajaran yang kita gagal itu apa yang bisa kita ambil dari kegagalan itu. Misalnya, kurang seperti ini, kurang ini. Nah, itu bisa kita perbaiki. Jadi ketika usaha mengalami kegagalan, jangan terus selesai menyerah.
itu lanjutkan lagi terus. Ketika nanti sudah ketemu jalannya, itu usaha teman-teman itu udah pasti akan berjalan dengan smooth lah. Ya teman-teman, itu tadi sharing dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga video ini membawa manfaat untuk teman-teman semua. Saya Kukuh dari Maggot Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.